Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Maria Artanta Ginting. Kali ini kita akan membahas satu materi matematika kelas 11, yaitu tentang barisan. Yuk kita mulai. Oke, apa itu barisan? Ya, seperti apa barisan dalam matematika yang akan kita bahas? Apakah seperti ilustrasi di bawah ini? Ya, di sini ada bebek yang berbaris atau kue makaron yang dibariskan. Oke, dalam matematika, barisan yang kita bahas adalah barisan bilangan. Apa itu barisan bilangan? Oke, di sini kita definisikan ya bahwa barisan bilangan adalah bilangan-bilangan yang disusun berurutan dengan aturan tertentu. Kita ilustrasikan. Uang saku Andi ke sekolah setiap hari adalah 10.000. Untuk menumbuhkan niat menabung, orang tuanya menambahkan Rp1.000 setiap harinya. Nah, jika uang saku tersebut disusun dalam bilangan-bilangan, maka kita akan memperoleh barisan bilangan seperti ini. 10.000 di hari pertama gitu ya. Kemudian hari berikutnya 11.000 karena orang tuanya menambah 1.000 setiap hari. Hari berikutnya 12.000, berikutnya lagi 13.000 dan seterusnya. Nah, perhatikan keempat bilangan ini, mereka mempunyai keteraturan dari urutan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ya, dan seterusnya. Keteraturannya apa? Yaitu bilangan berikutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya yang ditambah dengan 1.000. Nah, ini kita katakan membentuk suatu barisan bilangan. Nah, sekarang misalkan barisan bilangan kita tuliskan dengan lambang U. Untuk menyatakan urutan suku-sukunya, kita beri indeks. Bilangan pertama ditulis U1, bilangan kedua ditulis U2, dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat contoh yang tadi, kita bisa buat aturan pengaitan seperti ini. 11.000 itu U1, 12.000 itu U2, 13.000 itu U3, dan seterusnya. Hari ke N itu kita sebut UN, ya, jumlahnya N. Oke, dari pengaitan ini kita memperoleh bentuk umum barisan bilangan, yaitu U1, U2, U3, sampai UN. Nah, UN ini ya kadang-kadang dituliskan sebagai FN. Ini disebut sebagai rumus umum untuk suku ke N dari suatu barisan bilangan ya. Oke, sekarang kita lihat contoh. Misalkan beberapa kelereng dikelompokkan dan disusun sehingga setiap kelompok tersusun dalam bentuk persegi sebagai berikut. Kelompok pertama ini satu kelereng, kelompok kedua disusun seperti ini, ada 4 kelereng. Ini kelompok ketiga ada 9, kelompok keempat ya ada 16, kelompok kelima ada 25. Kelereng dihitung pada setiap kelompok dan diperoleh barisan 1, 4, 9, 16, 25. Ini kelompok 1 sampai kelompok 5. Nah, bisa tidak kalian menentukan bilangan berikutnya? Kalau kita bentuk satu kelompok baru, berapa bilangan berikutnya pada barisan ini? Ini kan membentuk barisan bilangan ya. Oke, sekarang coba kita tentukan pola barisannya. Nah, ini tadi adalah kelompok ke-1 sampai ke-5. 1, 4, 9,
16, 25. Nah, salah satu cara untuk menentukan kelompok berikutnya, kelompok yang ke-6, adalah dengan menggambarkan susunan kelereng berikutnya. Oke, seperti ini kita gambarkan. Oke, ada 6 mendata, 6 baris, 6 kolom gitu ya. Jumlahnya ada 36 kelereng. Ya, tapi ini sebenarnya cara yang kurang efektif. Kenapa? Ya, coba kita bayangkan, misal kita ingin menentukan kelompok ke-15, ada berapa banyak kelereng di kelompok ke-15. Berarti kita harus menggambarkan satu-satu kelompok dari 1 sampai 15. Nah, ada cara lain yang dapat kita lakukan, yaitu mencari pola barisannya. Kita cari pola barisannya seperti apa? Nah, misalkan kita bisa bentuk ke dalam bentuk tabel seperti ini ya. Jadi kalau kita punya kelompok 1, itu banyaknya kelereng ada 1, polanya 1 kali 1, baris kali kolomnya gitu. Kelompok 2, banyaknya ada 4. Kita lihat polanya 2 kali 2, 2 baris, 2 kolom. Kelompok ketiga, oke, tentu kalian bisa menebak. Ya, ini jumlahnya ada 9 dengan polanya adalah 3 kali 3. Untuk kelompok keempat, banyaknya ada 16. Polanya adalah 4 kali 4 dan seterusnya. Sehingga untuk kelompok ke N, kita bisa bentuk polanya adalah N kuadrat gitu ya, yaitu N kali N. Oke. Ya, supaya rapih, di sini saya tuliskan N dikalikan N. Nah, dengan demikian kalau ditanya berapa banyaknya kelompok 15, berapa banyaknya kelereng di kelompok 15? Tentu kita bisa menjawab, yaitu 15 pangkat 2 ya. 15 kali 15, berapa itu? 225 kelereng. Oke. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Diberikan suatu barisan huruf sebagai berikut. Oke, seperti ini ya barisannya. Sekarang tentukan huruf pada urutan 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 3. Nah, apa yang harus kita lakukan? Oke, kita perhatikan setiap urutan huruf pada barisannya. Oke, ini kita urutkan suku ke-1 sampai ke-10, lalu 11 sampai 12. Kita amati bahwa kelompok huruf ini dari urutan 1 sampai 10 akan berulang. Ya, perulangan kelompok huruf terjadi pada setiap kelipatan 10 huruf pertama. Ya, jadi huruf pada urutan ke-1 itu akan sama dengan huruf pada urutan ke-11, ke-21, ke-31, dan seterusnya. Huruf di urutan kedua akan sama dengan huruf pada urutan ke-12, 22, 32, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ditanya, tentukan huruf pada urutan 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 3. Oke, kita perlu hitung dulu ini berapa sih 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 3. Ya, kalian bisa hitung 2 pangkat 5 itu 32 dikalikan dengan 9 kali 3, 27. Ya, kita dapat hasilnya ini nanti 864, kalian bisa cek. Nah, 864 ini, oke, kita cari kelipatan 10-nya ada di 86 kali 10.
ditambahkan dengan 4 gitu ya. Berarti ini ada pengulangan huruf di setiap urutan 1 sampai 10. Oke, berarti huruf pada urutan kedua pangkat 5 kali 9 kali 3 pangkat 3 ini akan sama dengan huruf di urutan ke-4 yang ini ya. Oke, seperti itu. Nah, kita bisa lihat juga dalam tabel berikut. Ini urutan ke-1 sampai 10, 11 sampai 20 dan seterusnya. Urutan ke-861 sampai 864. Inilah yang kita cari. Jadi hurufnya adalah huruf C ya. Oke, seperti itu konsep tentang barisan. Berikutnya kita akan mempelajari barisan yang lebih spesifik di video berikutnya ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi kali ini bisa dipahami.